Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Ananda Astisyah dari Istanbul 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hemoroid atau wasir. Semoga ini bermanfaat. Definisi dari hemoroid yaitu hemoroid merupakan pembengkakan submukosa pada lubang anus yang mengandung plexus vena, arteri kecil dan jaringan areola yang melebar. Plexus hemoroid merupakan pembuluh darah normal yang terletak pada mukosa rektum bagian distal dan anodrem. Gangguan pada hemoroid terjadi ketika plexus vaskular ini membesar, sehingga pengertian dari hemoroid ini adalah dilatasi varikosus vena dari plexus hemoroidal inferior dan superior. Hemoroid adalah kumpulan dari pelebaran satu segmen atau lebih vena hemoroidalis di daerah anorektal. Hemoroid bukan sekedar pelebaran vena hemoroidalis, tetapi bersifat lebih kompleks, yakni melibatkan beberapa unsur berupa pembuluh darah, jaringan lunak, dan otot di sekitar anorektal. Etiologi dari hemoroid yaitu menurut Villalba dan Abbas, etiologi hemoroid sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor pendukung yang terlibat diantaranya adalah penuaan, kehamilan, hereditas, konstipasi atau diare kronik, penggunaan toilet yang berlama-lama, posisi tubuh misal duduk dalam waktu yang lama, dan obesitas. Faktor tersebut berkaitan dengan kongesti vaskular dan prolapsus mukosa. Selain itu dikatakan ada hubungan antara hemoroid dengan penyakit hati maupun konsumsi alkohol dengan angka kejadian hemoroid. Hemoroid diklasifikasikan berdasarkan asalnya. Klarifikasi hemoroid yaitu hemoroid eksternal dan internal. Hemoroid eksternal berasal dari bagian distal linea, dentata, dan dilapisi oleh epitel squamous yang telah termodifikasi serta banyak persarafan serabut saraf yang nyeri somatik. Hemoroid internal berasal dari bagian proksimal dentate, linea, dan dilapisi mukosa. Hemoroid internal eksternal dilapisi oleh mukosa di bagian superior dan kulit pada bagian inferior serta memiliki serabut saraf. Berdasarkan derajatnya, hemoroid internal diklasifikasi menjadi beberapa tingkat, yakni tingkat derajat 1, 2, 3, dan 4. Derajat 1 hemoroid mencapai lumen anal kanal. Derajat 2 hemoroid mencapai sphincter eksternal dan tampak pada pemeriksaan, tetapi dapat masuk kembali secara spontan. Derajat ketiga, hemoroid telah keluar dari anal kanal dan hanya dapat masuk kembali secara manual oleh pasien. Derajat 4, hemoroid selalu keluar dan tidak dapat masuk ke anal kanal meski dimasukkan secara manual. Nah, selanjutnya itu gejala dari hemoroid. Ketika kita mengalami hemoroid, kita akan merasakan gatal atau iritasi, sakit, merah dan bengkak di sekitar anus, benjolan yang posisinya menggantung di luar anus, terasa nyeri dan sensitif bila terkena sentuhan, dan pendarahan setelah BAB tanpa rasa nyeri yang ditandai dengan darah berwarna merah terang yang menetes dari dubur. Biasanya ketika darah keluar itu, kita tidak akan merasakan nyeri atau sebagainya. Ketika BAB keluar, setelah BAB keluar, itu darah akan menetes. Darahnya itu cair dan itu masih darah segar. Dan biasanya itu dari jumlah dari darah itu lumayan banyak, sekitar bisa diumpamakan 3 sendok makan untuk dari darah hemoroid sendiri. Patofisiologi dari hemoroid. Patofisiologi yang terdapat dari hemoroid kurang dipahami. Selama bertahun-tahun pada teori varises bahwa wasir disebabkan oleh varises di anus, tapi sekarang wasir dan varises anorektal terbukti adalah
entitas yang berbeda. Bahkan pasien dengan hipertensi portal dan varises tidak memiliki peningkatan insider wasir. Teori pergeseran dinding saluran anal diterima secara luas. Hal ini mengusulkan bahwa wasir berkembang ketika jaringan pendukung bantal anal hancur atau memburuk. Ada 3 bantalan besar pada anal, terletak di anterior kanan, posterior kanan, dan sebelah lateral dari lubang anus, dan berbagai jumlah bantalan kecil yang terletak di antara keduanya. Perubahan ini meliputi dilatasi vena yang abnormal, trombosit pembuluh darah, proses degenerasi pada serat kolagen dan jaringan fibroelastik, distrolasi dan pencahayaan otot subepitel anal. Selain temuan di atas, reaksi inflamasi yang melibatkan dinding pembuluh darah dan jaringan ikat sekitarnya telah dibuktikan dalam spesimen hemoroid dengan terkait ulserasi mukosa. Untuk tata laksana dari hemoroid yaitu ada perawatan medis. Yang pertama itu makan makanan tinggi serat. Makanan seperti buah, sayuran, biji-bijian dapat melunakkan dan meningkatkan jumlah tinja yang akan membantu pasien untuk terhindar dari mengedan. Yang kedua itu ada pengobatan topikal. Obat-obatan yang mendukung steroid, anestetik, dan antiseptik sering direkomendasikan untuk pengobatan semua grade hemoroid. Yang ketiga itu ada obat pereda nyeri oral seperti aspirin atau ibuprofen yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Berikutnya yaitu ada faktor resiko hemoroid. Beberapa kondisi yang bisa meningkatkan faktor resiko hemoroid atau wasir yaitu konstipasi atau sembelit yang berkepanjangan atau kronis akibat kekurangan asupan serat dari makanan, diare yang berkepanjangan, obesitas atau kelebihan berat badan, melakukan seks anal, riwayat wasir dalam keluarga, terlalu sering duduk dalam waktu yang lama, batuk dan muntah-muntah yang berkepanjangan, sering mengangkat beban berat. Nah, berikutnya itu ada edukasi dan pencegahan hemoroid. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, minum banyak cairan, yaitu 8 gelas setiap harinya untuk mempertahankan tinja tetap lunak. Jangan mengejar berlebihan, yaitu hindari menahan BAB. Jika hamil, tidurlah dengan posisi miring, dan tekanan intraabdomen yang meningkat karena pertumbuhan janin dan juga karena adanya perubahan hormon menyebabkan pelebaran vena hemoroidasis. Berikut sekian edukasi dari hemoroid. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang hemoroid. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Bila fistabil haq fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.